Ya, baik, kita lanjut materi kita yang mengenai mindset entrepreneurship ya. Nah, kembali ke pertanyaan, siapa sih entrepreneur itu? Oke, di video pertama ya Anda sudah bisa memahami ya bagaimana mencari ide ya, lalu profil dari para entrepreneur sukses. Nah, tugas berikutnya Anda mempelajari ya, pilih pilih satu ya, pilih satu entrepreneur ya, silahkan bebas dan pilih yang sesuai dengan passion Anda ya. Pilih yang sesuai passion Anda, sesuai dengan bidang usaha yang ingin Anda geluti ya. Eh, Pertama itu pilih baiknya yang berskala besar ya, internasional, ya minimal nasional. Oke, pilih profil tokoh entrepreneur sukses. Nah, yang kedua, pelajari ya, pelajari perjalanan suksesnya. Oke, dari mulai awal sampai dia sukses. Dan yang ketiga, Anda buat rangkuman ya, rangkum eh, profil tokoh entrepreneur sukses yang Anda pilih itu, eh, perjalanan suksesnya ya, dibuat rangkuman. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, mengapa entrepreneurship ini penting? Oke. Nah, tahun 2010 ya, 2010 ini di Amerika diadakan International Conference of Entrepreneurship ya. Di sana hadir para entrepreneur dunia ya, dari berbagai belahan dunia. Salah satu yang mereka bahasan mereka itu adalah mencari uh, poin tentang apa sih entrepreneur, siapa sih entrepreneur ya, atau apa sih yang menjadi benang merah ya, benang merah dari entrepreneurship atau entrepreneur. Nah, salah satu hasil yang disepakati itu mengenai entrepreneur, dikatakan bahwa entrepreneur itu adalah a world view about creation. Jadi salah satu poin penting ya, bagi seorang entrepreneur itu adalah dia harus memiliki unsur kreasi. Oke, unsur daya cipta, unsur kemampuan berkreasi ya. Oke, meng-create sesuatu. Itu yang menjadi benang merah dari entrepreneur. Creation, kreativitas. Oke, itu satu hal ya. Tidak cukup itu aja. Itu hanya satu hal. Tapi satu hal yang paling penting dari seorang entrepreneur itu adalah harus memiliki kreativitas. Ya. Jadi mulai saat ini kalau mau jadi entrepreneur, latih kreativitas Anda. Oke? Ya. Berikutnya, mengutip dari pernyataan seorang entrepreneur Indonesia nih yang sudah dikenal ya, Mendiang Ciputra, ya. Beliau mengatakan entrepreneur itu orang yang bisa mengubah sampah menjadi emas. Nah, ini yang hmm, definisi yang luar biasa menurut saya ya. Sebuah definisi yang luar biasa, bisa mengubah sampah menjadi emas. Oke. Gimana caranya mengubah sampah menjadi emas? Oke. Anda tentu paham ya. Ini kiasan. Oke, ini kiasan. Mengubah sampah menjadi emas, mengubah sesuatu ya, benda atau hal yang tadinya tidak bernilai atau kurang bernilai menjadi bernilai. Oke, bisa dipahami ya. Gimana caranya? Mengubah sesuatu yang tadinya tidak bernilai lalu menjadi bernilai. Ya, ini yang dinamakan kreativitas. Sekali lagi, entrepreneur sangat erat kaitannya, sangat identik kalau bisa dikatakan ya dengan kreativitas. Wajib ya memiliki kreativitas bagi seorang entrepreneur. Oke, bisa dipahami ya.
konsepnya. Nanti kita akan perdalam lagi, elaborasi lagi mengenai kreativitas ini. Satu contoh aja ya di materi berikutnya nanti ya. Contoh misalnya gimana caranya kita mengubah kalau kita punya pisang ya, diambil atau dibeli dari petani misalnya ya. Lalu kita jual dalam bentuk pisang seadanya. Oke, pasti harganya sekian. Tapi kalau kita create kembali pisang ini ya, kita olah lagi, kita buat keripik, kita kemas dengan kemasan yang bagus, kita bisa jual pastinya lebih tinggi. Nah, itulah yang dimaksud mengubah sampah menjadi emas. Oke. Nah, di sini faktor yang esensinya itu adalah bagaimana kita punya kemampuan meng-create value. Bagaimana kita memiliki kemampuan meng-create value. Apa itu value? Nah, untuk memahami value, atau sering disebut nilai tambah ya, Anda bisa gunakan rumus ini. Ya, Anda bisa gunakan rumus ini. Value sama dengan benefit per cost. Apa maksudnya? Gini, saya kasih ilustrasi. Seseorang, misalnya ibu-ibu nih, kalau mau membeli sesuatu ke toko misalnya ya, atau mall, dilihat nih, di tokonya ada baju. Ya, ibu-ibu ini mau beli baju. Yang pertama dilihat apa biasanya? Lihat baju, oke, misalnya harganya ya. Ya, lihat dulu price tag-nya. Di mana? Oh, ini harganya berapa? Oke, harga misalnya sudah diketahui 200.000 misalnya harganya. Nah, dalam perspektif seorang pembeli, ya kita kaitkan dengan rumus ini, harga berarti apa nih? Benefit atau cost? Ya, harga itu cost. Ya, harga itu biaya bagi pembeli. Oke. Nah, karena harga ini biaya, ya, karena harga ini biaya, maka dan biaya dia udah tahu 200.000, maka sebelum memutuskan membeli pasti dia timbang-timbang dulu. Nah, jadi ini rumus ini adalah aktivitas menimbang-nimbang sebelum beli. Nah, gitu sederhananya ya. Karena pasti setiap orang kalau mau beli pasti nimbang-nimbang dulu. Apa yang timbang-timbang? Benefit dan cost-nya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, artinya apa? Kalau benefit-nya lebih besar, berarti value-nya lebih besar, gitu ya. Kalau benefit-nya lebih kecil dibanding apa? Dibanding cost, berarti value-nya rendah. Nah, dari rumus ini berarti gimana caranya meningkatkan value? Kalau ditanya bagaimana cara meningkatkan value? Oke, jawabannya tingkatkan benefit. Oke, tingkatkan benefitnya, tekan cost-nya. Ya, itu rumus sederhananya, pemahaman sederhananya. Nah, baik. Nah, tadi, ibu tadi kembali ke ibu tadi, ketika mau beli, oke 200.000, apa yang ditimbang-timbang ya? Nah, ini yang ditimbang. Ya, ibu itu pasti menimbang pertama dari sisi material atau fungsional. Benefit material atau benefit fungsional dari baju itu. Apa benefit material dari baju? Manfaat material, jelas. Ya, ditimbang-timbang untuk kebutuhan tubuhnya. Secara fungsi, ya secara fungsional. Pasti dilihat secara fisik nih. Nah, ini secara fisik berarti ya, material, fungsional, atau fisik dari produknya. Dan yang berhubungan dengan kebutuhan fisik kita, ya sebagai pembeli. Biasanya begitu. Misalnya apa? Kalau baju itu yang ditimbang mengenai benefit fisik atau benefit material fungsional, itu misalnya kain ya. Kainnya bagus nggak? Kainnya tahan lama nggak? Ya, itu benefit material, fisik. Ya, jahitannya rapi nggak? Oke, ya. Pasti ibu itu pegang-pegang ya, bajunya dia pegang-pegang. Oh, ini panas atau dingin gitu ya. Enak dipakai atau enggak gitu. Itu benefit fisik. Lalu ada juga benefit emosional. Apa benefit emosional dari baju?
Yang paling jelas dan paling berpengaruh itu merek, brand, ya. Branded nggak? Kalau branded, wah, 200.000 kira-kira gimana? Ya, 200.000 karena dia branded, wah murah nih. Bisa jadi begitu, ya. Tapi kalau benefit emosional kita nggak dapat, ya, 200.000, wah mahal ini, ya. Tapi itu bisa diangkat oleh benefit lainnya tadi, benefit fisik. Wah, dari bahannya bagus, ini tahan lama, jahitannya rapi banget gitu ya. Enak dipakai. Terus, nah satu hal lagi penting, benefit emosional. Dari baju misalnya apa? Benefit emosional dari baju, misalnya kalau dipakai, itu bisa bikin saya tiba-tiba merasa, nah ingat, emosional ya, merasa, perasaan. Merasa lebih ganteng dari sebelumnya, atau merasa lebih cantik dari sebelumnya. Bisa nggak produk Anda berpengaruh seperti itu terhadap emosional? Tadi, merek kan jelas. Ya, dengan beli barang branded biasanya orang merasa, wow, saya merasa lebih, tiba-tiba merasa lebih kaya dari sebelumnya. Oke, misalnya ya begitu. Atau ada kepuasan tersendiri, ada kebanggaan tersendiri yang itu bisa menutup kos, betul? Puas ini em, tak terbatas ya. Kepuasan ini tak terbatas. Kalau udah puas emosional, secara spiritual, secara sosial, itu udah nggak dilihat lagi harga seberapapun. Oke, bisa dipahami ya. Lalu benefit sosial, apalagi nih? Ini berkaitan erat emosional, sosial, ya. Misalnya ketika beli baju atau beli makanan apa ya, yang branded, ya difoto dulu, posting-posting dulu, ada yang komen. Nah, komen kan dari teman nih, sosial nih, sosial media, teman cie-cie. Nah, kira-kira sudah mendapat benefit nggak? Pasti itu mendapat benefit emosional dan sosial. Dan ketika naik si benefit ini, si cost akan merasa rendah, ya. Oke, dan otomatis value-nya naik. Value yang dianggap naik. Oke, ada benefit spiritual. Jadi gimana caranya produk kita memberikan benefit spiritual, merasa lebih soleh dari sebelumnya. Atau saya ikut beramal, misalnya benefit spiritual ini Anda pernah lihat informasi yang mengatakan bahwa misal 2,5% dari hasil keuntungan usaha ini akan disumbangkan kepada anak yatim misalnya. Nah, itu seolah-olah si pembeli juga merasa ikut beramal ya, mendapatkan benefit spiritualnya. Benefit environmental juga ya. Environment, lingkungan hidup, isu-isu lingkungan hidup, go green. Nah, itu bisa Anda gunakan untuk menambah benefit ya. Lalu cost juga bisa bermacam-macam ya. Yang jelas cost finansial tadi ya. Lalu biaya waktu juga, kalau waktu terlalu lama itu kan menjadi biaya juga ya. Tenaga terlalu banyak ya, atau peluang, ini kesempatan berhubungan dengan waktu ya. Ketika hilang kan kesempatan tidak bisa, atau peluang tidak bisa diulang ya. Jadi ini menjadi bahan pertimbangan kita juga untuk meningkatkan value. Nah, oke, sudah mulai nih ya ke pengertian entrepreneur. Kalau secara harfiah ya. Nah, entrepreneur ini kalau dalam bahasa Indonesia lebih dekat dengan wirausaha ya. Wira itu berarti utama, gagah, luhur atau berani ya. Lalu usaha ya kegiatan bisnis maksudnya ya. Swasta berdiri sendiri, kemampuan sendiri. Jadi wirausaha, wira swasta ya. Ini lebih dekat ke pengusaha atau entrepreneur, wirausaha. Nah, swasta lebih dekat ke wira swasta lebih dekat ke pengertian self-employee. Ya, sudah dibahas di pertemuan berikutnya. Jadi, nah kalau dari asal kata nih entrepreneur dari bahasa Prancis entrepreneur ya. Pertama kali memang dikenalkan di Prancis. Waktu itu secara akademik ya, atau secara teoritis ya. Entrepreneur lalu diserap bahasa Inggris menjadi entrepreneur. Bahasa Indonesia wirausaha atau usaha berani ya. Ini dari Leonardus.
Nah, baik, kalau pengertian yang baku biasanya Renal Kasali ini membuat definisi yang lengkap sekali ya. Entrepreneur adalah seorang yang menyukai perubahan, melakukan berbagai temuan yang membedakan. Nah, jadi ada perubahan tadi ya, kreativitas, terus ada pembeda ya, terus ciptakan nilai tambah, memberi manfaat ya, benefit tadi bagi dirinya dan orang lain. Ya, jadi orientasi orang lain ya, orientasi market ya. Karyanya dibangun berkelanjutan, gimana caranya untuk bisa sustain gitu ya, sustainable. Ini butuh effort luar biasa, butuh strategi luar biasa, butuh sumber daya yang luar biasa ya. Dikembangkan agar kelak dapat dapat bekerja dengan efektif di tangan orang lain. Jadi bersama tim ya, menjadi business owner. Oke, so siapa entrepreneur sudah bisa menyimpulkan? Ya, silahkan disimpulkan. Nah, ini dia kalau dari sisi karakter ya, kalau dari sisi karakter entrepreneur itu dia harus memiliki karakter berani ya, berani apa, berani ambil resiko, karena harus dipahami, ini harus dimasukkan ke dalam mindset bahwa dalam bisnis itu identik dengan ketidakpastian ya, selalu ada resiko dalam bisnis, sangat identik dengan resiko. Jadi harus berani apapun yang terjadi ya, tapi harus punya kepercayaan diri juga, optimisme juga, baru nanti prestasi harus berhasil gitu ya, menjadi terbaik gitu. Oke. Lalu juga penting ini memiliki jiwa interrelasi hubungan ya, dan kepemimpinan leadership ini wajib ya. Lalu keuletan, ketekunan, ini kedisiplinan, dan ini yang tadi sudah kita bahas, kreativitas dan inovasi ini wajib, wajib, wajib ya, kreativitas dan inovasi. Oke, ini menjadi indikator ya untuk menilai diri Anda apakah siap menjadi entrepreneur atau belum. Ya, kalau belum memenuhi ini, ya perkuat ini dulu. Oke, perkuat karakternya. Ini bisa dibangun ya, karakter itu bisa dibangun. Oke. Nah, ini biasanya kalau offline kita bermain dulu ya, bermain game. Oke, kita skip bermain gamenya. Tapi ada pesan nih, satu dari Albert Einstein tentang imajinasi yang mengaktifkan otak kiri, otak kanan ya. Nah, ini teori saya lebih suka dari teori Paul MacLean, ya MacLean Triune Brain. Ya, MacLean ini membagi 3 bagian otak ya secara global. Yang pertama neokortex, otak thinking, berpikir ya, yang kedua otak imajinasi atau limbic brain, dan yang ketiga reptilian brain atau brainstem ya, yang jadi otak ke insting ya, otak apa nafsu sebenarnya ada di situ ya, otak insting, survival gitu ya, refleks. Nah, yang penting dioptimasi ini bagian-bagian otak ini ya, untuk meningkatkan imajinasi atau kreativitas ujungnya ya, untuk meningkatkan kreativitas nanti di materi kreativitas. Oke, kembali ke pertanyaan ini, mengapa entrepreneurship penting? Ya, kita gali ya. Kita gali manfaatnya nih, manfaatnya. Kita harus tahu why-nya nih, why ya entrepreneurship ini penting, dan ini akan menjadi motivasi juga atau inspirasi ya bagi Anda yang ingin mendalami dan menggeluti bidang entrepreneurship ini. Oke, saya mengutip salah satu pernyataan dari ini gurunya para entrepreneur salah satunya ya, dan para motivator nih, Jim Rohn ya. Dia mengatakan saat ini era unprecedented opportunity ya, di mana unprecedented opportunity ini di era digital ini, di era kreativitas ini, yang banyak hal ya yang tidak dipikirkan sebelumnya gitu ya. Jadi ini di satu sisi peluang ya. Oke, di sisi lain memang era digital ini penuh dengan disruptif ya, disruptif. Bisa mendisrupt, bisa menggusur, menggeser ya, bahkan membumi hanguskan beberapa bidang usaha ya.
yang tidak beradaptasi dengan kemajuan teknologi atau dunia digital. Tapi di sisi lain juga melahirkan banyak peluang. Nah, ini yang harus kita fokuskan ya. Peluangnya ini, mengenali peluang. Ini bidangnya para entrepreneur ya. Oke. Nah, kita sekarang sudah masuk ini bahkan beyond lah ya, beyond era konseptual ya. Jadi eranya kreativitas, eranya konsep. Jadi dari berbagai produk-produk yang sudah ada, kita bisa punya peluang untuk mengcombine dari produk-produk itu menjadi satu konsep baru. Ya, contoh misalnya dulu di dunia IT ya itu di era awalnya model bisnisnya dari IT ini misalnya satu di antara model bisnisnya menjual jasa pembuatan website misalnya ya atau aplikasi mobile misalnya. Nah, itu terus bergeser dan pasti akan terus bergeser. Nah, pertama dari persaingan akan semakin banyak pelaku yang menjadi developer website misalnya ya. Nah, era berikutnya muncul era konseptual di mana misalnya contoh Gojek muncul ya. Gojek ini backbone-nya adalah salah satunya teknologi, tapi dia tidak menjual website gitu ya, tapi dia menjual konsep. Si website ini hanya bagian belakang ya. Dia combine dengan transportasi ya, dibuat sistem. Nah, ini konsep yang dimaksud konsep ya. Jadi tinggal para ahli IT nih, ahli-ahli IT nggak usah lagi atau jangan lagi masuk di atau fokus di menjual websitenya ya, tapi create ide gimana caranya dengan website ini bisa membuat sistem ya, yang biasanya sistemnya ini berupa menghubung-hubungkan ya. Kayak Gojek misalnya menghubungkan si pencari alat transportasi dengan si pemilik alat transportasinya. Nah, ini sangat banyak ya peluangnya. Oke, tinggal di-create lagi ide-idenya. Oke. Nah, bicara manfaat khususnya untuk secara personal ya, manfaat dari entrepreneurship ini pertama dengan punya mindset entrepreneurship ini Anda bisa mengoptimasi diri. Nah, ini kepuasannya luar biasa ya kalau Anda bisa mengoptimasi diri. Ketika Anda bisa menjalankan usaha apapun itu bentuknya tadi ya, apakah sebagai employee, sebagai self employee, sebagai business owner atau sebagai investor, Anda akan merasa menjadi diri Anda sendiri punya kebanggaan ya dan punya kepuasan tersendiri. Oke. Lalu optimasi income yang jelas ya, optimasi income dan kebermanfaatan untuk orang banyak, untuk orang lain. Ya, Anda bisa meng-hire karyawan ya, ketika usaha Anda maju, Anda bisa lebih banyak lagi membantu orang-orang ya mendapatkan penghasilan. Oke. Nah, itu secara mikro, secara makronya ini entrepreneurship ini luar biasa yang bisa menggerakkan roda sebuah negara, perekonomian sebuah negara. Jadi entrepreneurship ini menentukan kemajuan ekonomi negara ya. Dan pada akhirnya kan kesejahteraan dari negara itu. Jadi menurut beberapa teori dari McClellan misalnya minimal 2% ya. Di atas 2%, jika sebuah negara memiliki jumlah entrepreneur di atas 2%, maka dia akan semakin berkembang negara itu dan akan menjadi negara maju gitu ya. Nah, negara-negara maju ini memiliki jumlah entrepreneur yang di atas 4% ya. Nah, Indonesia masih sangat sedikit, termasuk masih sedikit, dan kalau di dekade akhir ini, 10 tahun terakhir ini lumayan ya, perkembangannya lumayan pesat, karena sudah mulai ngeh ini tentang entrepreneurship di mana-mana, bahkan di kampus-kampus, entrepreneurship ini menjadi salah satu materi kuliah wajib ya. Oke, ini indikatornya. Menurut Pak ahli ya 2%. Jadi up to 2% dikatakan makmur gitu ya. Oke. Nah,
Mindset. Nah, ini mohon maaf gambarnya hanya untuk memudahkan pemahaman ya. Ya, misalnya gini, ini kuadran ya. Ada karena saya eh, apa namanya bangun kuadran ini berdasarkan volume usahanya dan percepatannya. Nah, ini mengenai mindset juga ya. Dari awal kita harus memilih yang harus diperhatikan. eh, ada beberapa kuadran nih ya, 4 kuadran ya, 4 kuadran tentang mindset bisnis. Pertama, dari sisi volume dan percepatannya ya. Ada yang bertipe stylish. Stylish ini dia untuk gaya-gayaan aja gitu ya. Belum dikelola secara profesional atau ya bisnisnya juga demi gaya-gayaan, misal selebgram lah ya. Ini untuk mewakili aja sekarang udah berkembang lah ya, mungkin udah besar usahanya. Dari awalnya ya, saya menyoroti ini dari awalnya. Jadi ada tipikal stylist ini yang dia memang lebih ke arah style ya, lebih ke arah style. Biasanya berdasarkan passion ya. Lalu, nah dari volume ini bisa besar, bisa besar ya. Tapi um, kalau hanya mengandalkan stylish ya, ini akan sulit berkembang gitu karena gaya hidupnya biasanya konsumtif. Nah, ini karakter yang stylish. Jadi menjalankan usahanya juga gaya-gayaan, menghabiskan penghasilannya juga gaya-gayaan gitu ya. Nah, ini yang perlu dihindari atau diperbaiki dari stylist ini. Ada juga yang mikro. Nah, mikro ini tipikalnya dari mulai dia menjalankan usaha sampai mohon maaf ya, sampai ke akhir gitu ya, sampai dia meninggal, usahanya tetap segitu gitu aja gitu ya, nggak berkembang. Nah, ini misalnya toko, warung-warung ya, warung-warung tradisional ini biasanya mindsetnya seperti itu karena dia pertama ya dari mindset awalnya dia nggak punya mindset berkembang ya bertumbuh menjadi besar. Sangat jarang ya ketika warung misalnya eh, setelah beberapa tahun dia punya warung banyak gitu misalnya kan itu cara mengembangkan ya cara mengembangkan selain misalnya warung itu tambah besar tambah besar gitu ya misalnya atau warungnya tambah banyak ya untuk mengoptimasi penghasilannya ya. Nah, tapi kan kebanyakan kalau warung tradisional itu tetap aja segitu gitu aja gitu ya. Nah, ini yang harus dihindari juga. Jadi dari volume dia nggak akan berkembang. Nah, ada juga yang tipe big ya. Ini memang ada yang dari awal memang punya sumber daya besar ya, sehingga dia bisa cepat bisa berkembang gitu. Dan marketnya lumayan besar gitu ya. Ada juga yang memang dari nol, dari kecil gitu, tapi dia pada akhirnya bisa membesar ya, secara volume. Nah, dan terakhir ada yang flash. Nah, flash ini bisa membesar tapi dalam waktu sangat cepat, gitu ya. Dalam waktu sangat cepat. Nah, misalnya ini perusahaan teknologi biasanya ya, yang bisa dalam 3 tahun itu sudah menjadi unicorn gitu ya, sudah memiliki omset uh, apa 10 miliar dolar gitu ya. Nah, ini apa yang harus kita perhatikan untuk atau yang berhubungan dengan mindset ini? Nah, ini ya kita harus perhatikan bagaimana bisnis kita yang akan kita jalankan ini cukup profitable nggak ya? Profitable nggak? Ya, profitnya tebal nggak? Punya potensi profit yang tebal, bikin tebal nggak gitu ya? Atau menguntungkan nggak bisnis kita ini? Ya, kalau tidak menguntungkan, nah berarti nggak visible gitu ya. Nah, tinggalkan gitu. Atau apa yang harus diperbaiki, di pivot ya. Nah, lalu scalable nggak? Yang kedua scalable nggak? Scalable ini bisa diduplikasi nggak? Bisa diperbanyak nggak? Ya, faktor kalinya. Jadi tadi selain nilai tambah, seorang entrepreneur juga berpikir faktor kali, duplikasinya. Seberapa potensi usaha saya atau produk saya ini bisa dilipat gandakan nggak? Gitu ya. Misalnya, produk saya ini bisa dijual di Afrika nggak? Gitu misalnya. Kalau yang berpikir global ya. Atau produk saya ini bisa dijual secara nasional nggak gitu. Oke.
Itu tingkat skalabilitasnya ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Lalu juga berhubungan dengan mindset. Nah, ini mindset yang para startup ya, startup yang flash tadi, masuk ke flash yang bisa dengan cepat. Pertama, mereka fokus ke value, customer centric gitu ya. Jadi pertama memang gimana caranya memuaskan kebutuhan, keinginan atau yang dicari oleh customer. Oke, value-nya yang menjadi kekuatan utama. Lalu multiplikasinya, potensi multiplikasinya ya. Lalu mereka karena ditopang atau dibantu oleh teknologi IT sehingga borderless ya, yang menjadi target marketnya bisa dunia gitu ya, global. Lalu bisa mendisrupt ini kalau yang teknologi tadi kemampuan disruptif yang menggeser, menggusur ya perusahaan yang sudah besar sudah lama. Nah, ada juga satu prinsip pivot nih yang penting ya. Jadi kita tes dan ukur pivot ini. Kita punya ide apa, kreativitas apa, strategi apa, lakukan, jalankan. Kalau nggak berhasil, nah ubah gitu ya. Apa yang belum berhasil nih, cari, ubah, geser, ubah. Oke. Great partner, nah punya partner. Ini kalau tadi, kalau bermindset besar harus mencari partner ya. Kita bekerja sama dengan partner-partner yang bisa mengangkat kita lebih cepat. Oke, advisory board. Nah, ada penasehat, cari penasehat-penasehat, ya datengin penasehat-penasehat, ya silaturahim ya, silaturahim dengan orang-orang yang sudah sukses, orang-orang punya apa namanya knowledge, punya experience yang bisa sharing dengan kita ya, cari. Oke, jejaring ya, networking. Nah, ini saya punya tips atau formulasi. Nah, di hasil pengalaman bahwa level bisnis kita itu tidak akan pernah melebihi level personal atau level network. Level personal dan level network. Ya, sekali lagi saya ulang, level bisnis kita tidak akan pernah melebihi level personal, ya level diri kita dan level jaringan kita. Nah, ini yang harus menjadi concern ya. Jadi concern dari awal, kita harus meningkatkan level personal dulu dan level network atau seiring berjalan ya, secara paralel kita lakukan. Kita tingkatkan level personal dalam arti apa? Belajar sungguh-sungguh, belajar ya, pelajari, latih, pelajari, latih. Dan network, bangun jaringan, ikut organisasi, ya aktif organisasi. Bangun sosial media misalnya. Ya, membangun jaringan. Ini dua hal ini yang bisa meningkatkan level bisnis kita. Ya. Jadi inilah bahan bakar ya, inilah modal untuk bisa meningkatkan level bisnis kita. Jadi jangan salah ya. Seorang pebisnis itu, seorang entrepreneur itu biasanya sangat-sangat haus dengan ilmu, ya, terutama dengan strategi-strategi. Oke, dan itu harus dilakukan apapun caranya. Cari cara yang termudah. Kalau Anda sulit atau kalau Anda malas gitu ya, cari cara yang paling mudah. Apakah Anda pelajari dari YouTube? Apakah Anda baca buku? Kalau baca buku biasanya males ya. Cari cara yang paling mudah. Cara paling misalnya datangin ya, atau tanya ya. Tanya orang-orang atau searching, googling silahkan. Cari cara. Yang penting Anda harus melakukan ini. Peningkatan level personal. Meningkatkan upgrade ilmu ya, upgrade knowledge, upgrade skill ya, dan pengalaman. Anda harus menjalankan. Jadi sebenarnya pembelajaran paling efektif di bisnis itu Anda belajar sambil menjalankan. Oke, itu yang paling efektif. Jadi jalankan sambil ya, atau pelajari sambil jalan. Atau sambil jalan, sambil cari-cari ilmu-ilmu yang bisa meningkatkan ilmu strategis ya, yang bisa meningkatkan penjualan, meningkatkan omset gitu. Oke, meningkatkan profit ya. Nah, gambarannya seperti ini kurang lebih. Jadi Anda tidak atau jangan terjebak hanya dengan ngurusin hal-hal teknis bisnisnya aja ya, setiap hari pagi belanja, buka toko, jualan, nggak ada waktu untuk upgrade ilmu. Itu akan sulit untuk berkembang ya. Anda harus selaraskan ini aktivitas bisnisnya dengan aktivitas meningkatkan level personal dan level network Anda ya.
berjejaring Anda. Oke, makanya kenapa banyak pengusaha-pengusaha yang aktif di beberapa komunitas, ya ini komunitas ya network ini. Karena itu untuk meningkatkan level dari bisnis, itu ujung-ujungnya ke sana. Oke, nah saya punya satu metode ini personal model mapping ya. Cuma ini butuh waktu untuk ini, mudah-mudahan nanti di lain waktu akan saya share sharing khusus mengenai ini ya. Tapi secara khusus, secara spesifik, secara sempit, ini sudah dipelajari di Formula 3M ya, sudah didapatkan di Formula 3M. Itu intisarinya. Nah, personal model mapping ini lebih luas lagi ya, berupa instrumen. Berupa instrumen pengembangan dari 3M tadi. Ya, pengembangan dari 3M tadi. 3M ini menjadi dasar ya di sini di personal spot. Lalu Anda ingin mengembangkan seperti apa? Ini kerangka strategisnya ya. Ini kerangka strategisnya nanti bisa dipelajari berikutnya. Oke, kesimpulan di akhir pertemuan di materi kedua ini. Nah, jadi apa sih entrepreneur ya? Entrepreneur ini secara filosofis saya bisa katakan bahwa seorang entrepreneur itu dia bisa memulai dari plus minus ya. Dan dia harus punya kemampuan faktor kali dan berbagi. Artinya apa? Jadi seorang entrepreneur dia bisa mulai dari market ya. Ini jelas. Ini yang paling mudah dan paling efektif, paling kuat ya. Dari peluang. Ketika ada peluang misalnya, Mas, Pak atau Kak, bisa nggak nih saya punya kebutuhan nih, mau order baju nih, lumayan per bulan 5.000 pieces misalnya, bisa nggak? Nah, orang-orang berjiwa entrepreneur ketika ada peluang ini, apa yang dikatakan? Oke, siap, bisa. Ya, meskipun atau padahal dia belum tahu gimana caranya. Ya, bikin kaos, ini tadi, bikin baju gitu ya. Atau di mana dia bisa produksi baju. Itu gampang ya, tinggal cari nanti berikutnya. Jadi oke dulu, yes dulu. Ya. Itu yang mulai dari peluang, ya. Jangan hiraukan apa tadi passion, talent, kemampuan dulu ya. Yang penting oke dulu, yes dulu, jalankan. Nanti bisa sambil berjalan ditingkatkan tadi kemampuannya, tingkatkan passionnya, dibangun ya. Karena passion itu bisa dibangun ya, passion itu bisa berubah, bisa dibangun. Nah, entrepreneur bisa juga dimulai dari problem. Ya, dari minus bahkan, dari minus ya. Saya pernah memulai dari minus karena saya punya hutang ya. Lalu saya mulai usaha lagi. Gimana caranya? Ide, ya, saya punya ide. Oke, dan punya teman ya, jaringan. Oke, komunitas. Dari problem bisa dimulai. Atau misalnya dari problem itu dalam arti apa nih problem di masyarakat? Oh, di masyarakat nih banyak orang nih yang nyari kendaraan yang bisa biar cepet gitu ya. Lalu gampang nyarinya, nggak susah-susah. Ya akhirnya bikin Gojek. Nah itu ya, misalnya untuk kasus Gojek berangkat dari problem. Semakin tinggi problemnya dan semakin bisa kita berikan solusinya berupa produk. Ingat, produk itu solusi ya. Ingat, semua produk itu solusi atas problem orang-orang. Oke? Jadi kalau mau lebih kuat, lebih bertahan lama, cari problemnya yang problemnya berjangka panjang gitu ya. Dan problemnya banyak dimiliki orang-orang. Itu potensi bisnisnya akan besar. Oke. Lalu bisa juga dari potensi diri. Ya, bisa jadi potensi diri. Artinya saya potensi diri punya apa? Saya punya apa? Punya aset apa? Ya, punya sumber daya apa? Oke, mulai dari situ. Ya. Oke. Jadi salah satu kesimpulan saya entrepreneur itu adalah orang yang mau dan mampu. Ingat ya, mau dan mampu berbagi. Oke, mau dan mampu berbagi. Ini entrepreneur ini harus punya kepedulian ya. Kenapa? Karena tadi memberi manfaat. Jadi memberi dulu. Ini prinsip dari entrepreneur biasanya.
memberi dulu, ya, lalu menerima. Jadi sharing-sharing dulu, ya, selling-selling kemudian, ya. Jadi sharing-sharing dulu, ini prinsip, ya, ini prinsip. Jadi harus berbagi manfaat, memberi manfaat. Orientasinya memberi manfaat. Oke. Terus dia juga entrepreneur ini orang yang mau dan mampu berkurang. Artinya dia berani mengambil resiko. Oke, siap dengan resiko apapun. Dia nggak baperan. Oke, nggak baperan ini penting ya. Ini penting bagi entrepreneur. Entrepreneur itu nggak baperan, harus tahan mental ya. Mental baja ya, harus mental baja. Ditolak, rugi, itu nggak masalah ya, punya ketahanan mental yang luar biasa. Lalu entrepreneur juga orang yang mau dan mampu bertambah penghasilannya, bertambah manfaatnya untuk diri, untuk karyawannya, untuk orang banyak, ya, bisa membuat nilai tambah, meng-create value tadi, ya. Dan terakhir, entrepreneur ini orang yang mau dan mampu berkali melipat gandakan bisnisnya, melipat gandakan manfaatnya. Oke, ingat tadi faktor bagi, kurang, tambah, dan kali. Ya, itu yang menjadi kesimpulan ya, merupakan filosofi dari entrepreneurship. Oke, siap menjadi entrepreneurship? Ya, siap jadi entrepreneurship? Oke, siap. Ya, baik. Dan di video kedua ini, mudah-mudahan Anda bisa memberikan manfaatnya ya, yang bisa menjadi dasar bagi Anda untuk menjadi seorang entrepreneur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.